Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya Ayu Anjani dengan NIM 11970300007 akan membuat rangkaian atau sirkuit dari fenomena chaos dan dari persamaan yang ditentukan oleh Julian Clinton Sprout tahun 2010 dalam salah satu bukunya, yaitu Elegant Chaos. Langsung saja ke pembuat rangkaiannya. Kita menggunakan Alt Space, lalu kita dapat menuju file, lalu klik New Cinematic. Nah, kita menuju ke komponen. Di sini kita menggunakan komponen div 8 sebanyak 3 buah. Kemudian kita atur posisinya. Setelah itu kita cari komponen LT 1057. Kita gunakan 6 buah. Kemudian kita cari komponen yang utama, yaitu kapasitor yang sebagai integrator yang utama. Di sini kita rotasikan. Kemudian kita cari resistor untuk inverting. Kemudian hubungkan semua komponen dengan wire. Kemudian kita beri ground pada pin positif dari op-amp ini atau LT157. Kemudian pada multiplier juga di pin 6, 4, dan 2. Setelah itu hubungkan menggunakan wire. Nah, setelah semuanya terhubung dengan ground dan dihubungkan menggunakan wire, kita cari komponen tegangan atau kita gunakan baterai di sini. Ada pin positif dan pin negatif. Kita rubah ini, di satu itu 15 volt. V2 ini negatif 15 volt. Kemudian kita beri ground. Kita hubungkan menggunakan wire. Dan kita beri label net di sini untuk
positif 15 volt. Kita simpan di sini. Dan negatif 15 volt diletakkan di sini. Kemudian kita hubungkan lagi menggunakan wire. Kemudian setelah itu kita beri label pada pin op amp. Untuk pin positif nilainya itu plus 15 volt. Di sini saja. Kemudian kita beri label net untuk negatif 15 volt. Kemudian pada multiplier ini juga ada label text atau label net nih. Di pin 5 itu negatif 15 volt. Masing-masing dari pin 5 ini diberi label net min 15 volt. Kemudian untuk pin 8 itu positif 15 volt. Nah, masing-masing dari pin 8 multiplier ini diberi label positif 15 volt. Kemudian kita hubungkan menggunakan wire. Nah, setelah semuanya pin positif dan pin negatif sudah diberi label dan dihubungkan, kita beri label net untuk sinyal input dan sinyal output pada masing-masing komponen X, Y, Z. Kita akan yang output terlebih dahulu. Di sini yang output itu min Vx. Di sini. Kemudian di sini. Min Vy. Nah, kalau di sini Vz. Kemudian kita beri label input. Label input di sini ada untuk sinyal X ada min Vx. Nah, diletakkan di sini. Di sini juga. Kemudian untuk ini kita ganti nilainya menjadi Vy, Vz, Vy, Vz. Untuk ini
Vx tetap. Kalau yang ini yang R8 itu Vy. R9 inputnya min Vx Vz. Untuk R12 ini Vz, dan R13 itu min Vx Vz Vy. Nah, kemudian kita beri label output lagi di sini. Ada Vx untuk di sini Vx, di sini input lagi, output lagi maksudnya. Oke, kita ganti ini jadi Vy. Kemudian kita beri label net juga pada multiplier di sini. Setelah semua rangkaian sudah komplit dengan komponennya, maka kita akan rubah nilai properties pada masing-masing komponen. Untuk kapasitor di sini kita rubah menjadi 1N. Untuk R1 100 kilo ohm, R2, R3 juga sama. Nah, untuk R4 ini nilainya itu 1 kilo ohm. R5 itu 100 kilo ohm. R6 juga 100 kilo ohm. R7 100 kilo ohm. R8 juga. Nah, untuk R9 itu 1 kilo ohm. R10 di sini 100 kilo ohm. R11 juga. Untuk R12 ini nilainya itu 33,33 kilo ohm. Dan untuk R13 itu 1 kilo ohm. Nah, nilai dari power test ini didapatkan melalui analisis yang telah dilakukan. Untuk persamaan rangkaian ini kan berawal dari rangkaian menurut Julian Clinton Sport 2010, di mana persamaan diferensial Julian Clinton Sport order 1 ini, di mana chord x dot sama dengan x dikurangi yz, y dot sama dengan x dikurangi y ditambah xz, dan z dot sama dengan negatif 3z ditambah xy. Maka kita dapat merubah, karena itu merupakan persamaan diferensial, kita dapat merubahnya menjadi bentuk integral, di mana integral dari x sama dengan x dikurangi yz dt, dan y sama dengan integral x kurangi y ditambah xz dt, dan untuk z sama dengan integral
negatif 3Z ditambah XY dt, sehingga dari persamaan diferensial tersebut digunakan untuk nilai dari input dan output. Nah, untuk nilai input dan output itu ketika ada penjumlahan pada integral tersebut hasilnya positif, maka di sini ditulisnya negatif. Jadi berkebalikan dengan nilainya. Kemudian kita dapat menginclude library yang sudah kita punya seperti praktikum sebelumnya. Kita simpan dulu di sini satu folder dengan dokumen library-nya, yaitu AD633. Di sini kita beri nama Julian Circuit. Nah, setelah itu setelah disimpan satu file, kita melakukan include dengan nama folder di sini namanya ad633_zt.char. Maka kita juga bisa menginclude-nya dengan ke space directive, lalu klik dot include. Nama file yang tadi kita masukkan. Kita simpan di sini. Setelah itu kita masukkan atau kita mengganti nama dari masing-masing multiplier ini. Kita lihat ke library tadi, kita buka menggunakan Notepad. Nah, di sini ada sub namanya AD633ZT, kita copy paste saja. Nah, dengan cara di sini klik kanan, lalu masukkan value-nya itu dari copy paste. Nah, di sini maka akan muncul nama AD633_ZT. Lakukan hal yang sama untuk U2 dan U3. Setelah semuanya diberi nama pada multipliernya, kita dapat melakukan running. Sebelumnya kita jangan lupa masing-masing komponen dihubungkan ya. Nah, untuk VY ini pada pin 1, pada pin 3 itu VZ, pin 7 VY VZ, dan untuk div 2 ini min VX pada pin 1, pin 3 itu VZ, lalu pin 7 min VX VZ, lalu ada di sini div 3 itu pin satunya VX, pin 3 itu VY, dan pin 7 min VX VY. Nah, setelah semuanya terhubung, tidak ada yang terlewat, sudah dimasukkan include, langsung kita bisa ngerunning-nya. Nah, stop time-nya di sini 100 milisecond, times to start 0, dan maksimum time step-nya itu
0,001. Oke. Nah, ini adalah bentuk dari grafik pada persamaan ini, dimana ini adalah sinyal dari Vx. Nah, di sini ada waktunya itu sampai 100 milisecond. Nah, di sini ada rangkaian yang sudah tadi kita buat. Kita lihat yang Vy. Nah, di sini grafik dari Vy itu seperti ini dan Vz juga seperti ini. Kita perbesar saja biar lebih jelas. Kemudian kita gunakan untuk mencari grafik ruang fasenya. Nah, kita ke Vy. Nah, di sini sebelumnya ini masih grafik biasa yang tadi, yang lebih jelasnya itu seperti ini. Nah, untuk membuat ruang fase itu bisa arahkan kursor ke menu atau time di sini yang warna kuning. Terus yang time-nya ini kita ganti sesuai tegangan yang atau sinyal yang akan kita ingin ketahui. Nah, di sini kita klik atau kita ketik dulu V. Nah, V besar dalam kurung Vx atau ya Vy. Kita buat ruang fase Vx terhadap Vy. Nah, ini adalah grafik ruang fase antara sinyal X terhadap sinyal Y. Nah, setelah itu kita akan tinjau sinyal yang lain. Kita akan tinjau pada Vz di sini. Jadi, nah, ini adalah grafik antara ruang fase sinyal X terhadap sinyal Z. Nah, di sini yang bawahnya itu Vz. Kemudian kita tinjau kembali dari Vy. Nah, kita ulang lagi. Nah, ini seperti yang tadi bahwa Vx terhadap Vy. Sekarang kita ganti dari jadi Vy. Nah, ini kalau bentuknya kayak gini itu karena Vy terhadap Vy, jadi garisnya lurus miring. Kita ganti ke Vz. Nah, ini adalah grafik ruang fase antara sinyal Y dengan sinyal Z. Ini bentuknya seperti kupu-kupu. Kemudian kita ganti lagi menjadi sumbu atau sinyal Vz. Nah, kalau Vz terhadap Vz itu seperti ini. Nah, kita ganti menjadi Vx. Nah, ini ruang fase antara Vz dengan Vx. Seperti ini. Bentuknya lumayan teratur. Kemudian kita ganti menjadi Vz, masih tetap. Dan di sini kita tinjau pada, kembalikan lagi kepada time. Nah, kita akan meninjau dari segi FFT. Nah, kita ke sinyal X dulu. Double klik di sinyal X agar ada satu diagram atau satu grafik. Kemudian kita klik di sini sembarang, lalu menu view, dan di sini kita FTP. Nah, klik OK pada Vx karena yang kita tinjau itu adalah Vx. Nah, inilah grafik dari FFT dari sinyal X. Bentuknya seperti ini, menjadi landai ke bawah. Kemudian kita tinjau yang sinyal Y. Ini kita
kita lihat view lalu FFT. Nah, di sini videonya, klik OK. Nah, ini grafik dari sinyal Y bentuk diagram FFT. Nah, seperti ini. Kemudian yang VZ juga kita lihat grafik FFT-nya. Ke view lalu klik FFT. Kemudian klik OK. Nah, ini hampir mirip grafiknya, cuman bedanya dari ketinggian landainya aja yang bawah seperti itu. Nah, itulah grafik dari simulasi yang telah kita lakukan dari rangkaian ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.